Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Ingat, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya dan tidak dipungut anak. Selamat menonton. Halo pemirsa, kembali jumpa dengan saya Setiawanti Datara. Kali ini spesial luar biasa karena saya hadir langsung menyapa Anda. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik subscribe ya. Kemudian klik juga loncengnya biar dapat update video terbaru dari kami. Nah, untuk saat ini kami akan lebih sering menyapa Anda dengan berbagai video kami, khususnya video-video humor. Bagi Anda kepengen tahu lebih banyak, sekali lagi sampaikan ke teman-teman untuk klik Plat AB TV. Teman-teman, kemarin kita syuting acara Duduk Manis di Krisna TV. Dan ini adalah syutingan kami yang kami ambil dari kamera kami. Kalau mau lebih lengkap bisa menyaksikan di Krisna TV tentang seorang camat yang sangat inspiratif. Menarik sekali untuk kita simak. Kita lihat videonya ya di acara Duduk Manis berikut ini. Kalau ada alat pengukur kecerdasan, otak saya diukur itu alatnya jeblok. Kenapa itu? Saking pinternya. Wow, tak pikir malah saking kena pinternya. Kalau IPK saya jam 45 kok, tak kampus tak jumplang. Wah, berapa? bukan 4 itu ya. Maksimal kan 4. Ayo, saking kunjulnya itu loh, Mas. Wong saya tes IQ aja 250.000. Itu kalau subscriber. Zaki kok kayak gitu, luar biasa. Gimana? Loh, saya tuh tanya, ini kok di meja saya tiba-tiba kok ada kayak gini-gini, itu opo? Menarik sekali loh ini. Ya, ada tulisan Jago Riko terus ada tangannya ini. Kan ya ora paham itu. Ini kan lagu Campur-Sari gitu. Jago Riko. Kanggo Riko ya dia. Kanggo Riko. Oh iya. Jago Riko itu juga ada lagunya. Piye? Jajan nenggo ne tonggo. Oh. Tari si boleh konco. Oh ya. Nek perlu tanpa biaya. Lagi ngebom. Terus gimana Gasaki itu hancur karena bom atom, Mas. Oh. Nek warung tonggo itu hancur karena bom. Oh iya kalau Hiroshima Nagasaki karena bom. Kalau warung tetangga karena bon. Emang dalam kehidupan tuh dua hal yang bikin deg-degan ada dua. Apa? Yang satu jatuh cinta, yang satu tuh jatuh tempo. Itu biasanya deg-degan. Iya. Tapi saya tekan nempur kan. Ini banter. Kemarin di telepon. Kita lihat ya, ini bantal, tapi gaul banget loh ya. Kecamatan Sedayu. Kecamatan Sedayu aja bikin bantal wis ala-ala istilahnya merchandise Jogja yang sangat jadi fenomenal loh. Jajan tonggo ngelarisi konco. Ini kita harus tanya ini. Kamu punya ini kenalan narsumnya? Kenal dia sering nginep rumah. Bus. Yang benar. Ya rawani aku. Ini dari siapa? Program Pak Camat berarti? Pak Camat, Kecamatan Sedayu. Bus. Fauzan Muarifin. Wow. Pak Fauzan Muarifin. Oke. Lengkapnya namanya itu? Dokter Andes Haji. Ya. Fauzan Muarifin. Oke. Dokter Andes Haji ya. Hanya itu Haji ya? Haji. Ya. Kemarin teman saya tak kira Haji Haris ternyata. Enggak, pengen kita ewangun, Mas ditulis ya gitu. Ini coba ditelepon Mas. Diminta ke sini Mas. Oh iya, telepon ya. Saya kepengen nih ngobrol sama beliau ini nanti biar menarik materi-materinya ini kan luar biasa ini. Bisa nggak punya telepon sendiri nggak bisa nelpon. Nggak ada pulsa. Nah, kayak tanya. Telepon pakai WA nanti ya kalau ada sinyal. Kalau ada sinyal. Lo ya di SMS masuk ya pulsa belas tahun. Tadi ini SMS. Loh, sekarang itu memang problemnya manusia itu kan harta tahta dan kuota gitu loh. Coba telepon ya, diminta ke sini ke Balai Bengong Jogja ketemu Pak Mas Bos. Nah, itu kan Mas Bos karena masih nom di Pak Bos. Iya. Lora. Kok karena
amat kok piye selora lho. Oh, keliru. Oh, keliru siapa? Keliru istri saya di rumah nungguin jale. Iya, iya, iya. Halo, Pak Camat. Bus. Nggih. Kayak ketoprak. Saya menghargai. Ini kayak ketoprak guyomu. Kayak ketoprak kan ya. Kita ngewe ketoprak ono ya pertelon. Cukup, Pak. Ya, ini kebetulan ada rekan yang pengen tanya jawab soal Jago Rico, Pak. Ini kerumunan deh. Iya. Saya sebut, Pak. Oke. Gendong mawon apa? Ngirim. Bus. Ya, terima kasih, Pak. Saya jemput dulu. Oh, mau kemana? Jemput, Pak, dulu yuk. Jemput. Beliau? Heeh. Saya jemput boleh nggak ini? Boleh. Di foto aja. Ya, saya jemput, Pak. Ya. Boleh. Salaman jemput ada Ya, ya. dia. Sambil tak anu. Ya ini Fuad baru menjemput. Ya, Pak. Ya, ini. Sudah on the way ini. Oke, tunggu aja. Kalau kelamaan OTW. Oke, tinggal baik, Pak. Ya. Ya, ya. Oh, ini malah OTW on the way Pak sih. Camat. Itu Wah, lagi sama ini mau. Dan saya sih telepon teleponan. Balik sama. sama operator ngobrol malah. Wah, ini pantesan namanya Kok Veronica. Monggo, Pak. Sini, Pak, sini, Oh, Pak. sama Kok Veronica namanya. Nah, ini pemirsa kita kehadiran spesial nih, tamu yang luar biasa nih. Beliau seorang camat yang masih muda ini ya. Ya. Namanya Pak Fauzan. Iya. Pak Fauzan M. Iya, Coba kok M. Mau Arifin. Oh, Arifin. Gue bisa dipindah tempat radio. Sebetulnya saya sudah tidak muda lagi. No. Usia saya sudah usia seksi. Bus artinya. Seket kurang sidik. Wah, oh ini HP ini. Ya sebentar lagi kan Ya. kalau ada Sweet Seventeen ya Sweet lah. Karena benar lagi gitu. Iya. Mohon Nah, izin ini. mohon izin Pak ini. Camat. Ini. Ini tentang Jago Rico itu apa? Tadi kan saya baca-baca kok tulisannya Jago Rico. Nah, ini itu apa itu? Oh, jadi Oke. Jago Rico itu sebuah singkatan ya. Oke. Dari slogan yang kita bikin yaitu jajan tonggo mengarisi konco. Oke. Ini dari Sedayu nggih? Iya. Kecamatan Sedayu ini pemirsa biar nanti paham nih. Jadi murni memang kita bikin karena saya jadi camat Sedayu itu sejak Juni 2017. Oke. Jadi sudah 1,5 tahun Iya, Sedayu. iya. Cuman sebelum jadi camat itu kan saya pernah di Bapeda menangani masalah kemiskinan. Waktu itu kita banyak sekali permasalahan di bidang kemiskinan. Iya. Karena kemiskinan DJ itu termasuk paling parah nomor 4 dari bawah. Gitu. Kemiskinan DJ. Tapi indeks kesejahteraan DJ itu nomor 1. Jadi orang Jogja itu miskin tapi Sejahtera. senang-senang. Senang-senang ya. Jadi istilahnya itu kere hure. Wes. Iya. Ada apa ini? Nah, ini unik ini. Nah, terus kemudian untuk mengentaskan kemiskinan, Iya. kesejahteraan masyarakat itu ternyata tidak gampang. Iya, iya. Beberapa trik sudah kita lakukan. Kemudian kita mencoba waktu itu kita bikin program namanya membentuk nilai-nilai sosial dan tata peranata sosial yang baru. Nah, Dari situ kita juga melihat fenomena adanya pasar bebas Asia. iya. Kemudian akibat dari kebijakan itu kan UMKM kita itu kan secara head to head berada dengan mereka yang punya modal gede. Iya. Jelas kita akan kayak Iya, iya. Kemudian yang kedua ternyata ada fenomena masyarakat kita itu lebih suka belanja di warung-warung orang luar. Orang luar ya. Ya, orang luar, sehingga banyak sekali warung-warung tetangga kita itu yang belum tikar. Jadi rasian ya. Iya. Rasian ini belum tiga. Karena itu istilah. Oh, Pak, terus dulu rampungan ora. Ya ya, keliru lah. Iya, di samping Dodi Boni baik. Iya, iya. Itu karena ternyata belanja orang luar itu juga belanja mereka, Iya. orang kita itu kepada produk-produk dan warung orang luar ternyata semakin meningkat. Nah, ini kita perlu sebuah nilai baru bagaimana mindset masyarakat itu bisa dirubah. Tahu nggak mindset? Tahu. Sakit perut. Saya mindset. Pola pikir mindset. Semakin seru pembicaraan. Iya. Yo. Tapi nanti kita harus lanjut lagi, harus break dulu ya. Tentunya masih di Duduk Manis. Sambil duduk kita ngobrol ya. Manis, manis. Papa Mimi pemirsa.
Berjumpa kembali dalam acara yang sama, yaitu Duduk Manis. Sambil duduk ngobrol yang manis-manis. Bersama Bapak Camat dari Sedayu ya? Kecamatan Sedayu. Ini tadi kita masih bahas tentang jago Riko. Riko atau Riku? Riko. Karena konco ya Riko. Ya. Oke, tadi sempat terputus sampai mana tadi? Kata-kata Sampai head to head dengan luar negeri itu apa Ya, itu? Terus jadi ada fenomena itu. Jadi masyarakat kita cenderung lebih suka produk-produk luar. ya. Ini juga memang ada korelasinya juga. Memang ada kecenderungan yang pertama kalau produk orang luar itu biasanya lebih bagus. Ya. Itu antara lain faktor pendorongnya. Kemudian juga image, misalnya kalau belanja di warung yang ada AC-nya, gengsi, faktor gengsi juga. Padahal jadinya tipis-tipis. Iya, benar. Iya. Oke, jadi itu kemudian kita ingin merubah mindset seperti ini. Bagaimana kita mencoba untuk mereka agar lebih cinta ke produk-produk dalam negeri. Ini sebenarnya dalam skala besarnya itu kontennya adalah nasionalisme di bidang itu. Nah ini perlu munculkan nasionalisme di bidang itu. Iya, oke. Jadi kemudian kita ciptakan bikin slogan ini Jago Riko. Ya. Jajan Tonggo, Manis Konco. Di mana bagaimana kita itu kalau beli barang atau jasa itu kalau teman kita punya, tetangga kita punya, why not? Kenapa harus beli ke orang lain? Kita istilah utamakan tonggo sebelah ya. Iya. Karena bisa jadi dia lebih butuhkan ya. Iya, Iya. Jadi yang kita drive, Drive. kita sama bintang Kan kita tekankan lah Ya. gampangannya. Itu adalah dari faktor pembeli dulu atau yang membutuhkan, bukan konsumen. Iya. Jadi bagaimana kita mendorong mereka para konsumen lebih mencintai produk-produk di dalam negeri. Memang tapi ini ada masalahnya juga, karena ada juga fenomena. Wah, ya Pak, tapi biasanya nek tuku nang Indonesia ini biasanya kualitasnya jelek. Nah ini biasanya gitu. Kualitas jelek. Kemudian juga kadang-kadang tidak konsekuen. Iya. Misalnya kita beli mangga 1 kilo atau 10 kilo dalam truk. Iya. Yang atas itu bagus semua mangganya. Dalamnya. Tapi di bawah makin jeblok. Iya. Nah, kadang-kadang kan kita ketipu itu. Iya. Nah, ini menjadi tantangan kita juga. Sehingga kita selain menjadi para konsumen, kita juga mencoba menyadarkan para produsen bagaimana kita memperbaiki kualitas dan kejujuran kita dalam menjaga komunitas kita, baik barang maupun jasa. Jadi kualitas produk ditingkatkan, kemudian kita juga mensosialisasikan slogan ini kepada para konsumen sehingga nanti dua-duanya bisa klop gitu loh. Artinya nanti komunitas dalam negeri itu bisa lebih banyak terserap oleh para konsumen kita sendiri. Syukur-syukur produk kita itu bisa luar negeri, internasional. Jadi tadi luar biasa ya. Jadi ada apa istilahnya? Istilahnya dari segi produsen sama konsumen tadi ya. Karena keluhannya dari konsumen kadang-kala kalau produsen nggak perhatikan nanti itu ya. Maraknya produknya laku-laku itu ya. Kemudian juga keuntungan kalau kita itu beli di tetangga kita, warung kita kan biasanya harga juga relatif lebih murah. So nyang-nyangan barang ya. Nah, bisa nyang-nyangan. Ini di minimarket ngenyang dia. Ayo rapi nak nang maya kok ngenyang. Kemudian kalau di warung tetangga ini mungkin agak klise juga ya, bisa ngebon. Nah ini yang menyebabkan warung tutup. makanya kepada para konsumen, ketika yang punya warung tetangga kita itu sudah memproduksi ngebon, ya jangan terlalu banyak ngebonnya. Ngebon tuh malah video telu gitu loh. Coba pengen 10 ngebon terus. Tapi seperti bom atom tadi. Jeblok. Pakai sistem saya. Bukan ngebon ngeblong gitu. Saya ngebon ini 2 kali. Pindah warung. Kalau sudah semuanya sudah ya nggak sudah. Terus akhirnya dia pindah sebagai warga dia. Lah pindah kabeh di bawah kabeh. Jangan tidak baik. Tidak baik, kita harus peduli Moral kita ya loh Mas. Nah, wong utang nyaman. berarti ini dhek piro toh. Iya toh. Dan ada kata bijak mengatakan kalau kita kepengen hafal terhadap seorang, ingat terus utangilah dia. Itu tadi ingat, betul kan? Gitu. Coba wes baca utangnya. Bahwa utang itu otomatis kita kamu ingat dia. Ya anake. Ya ini. Terus produk-produk dari Jago Riko ini apa ya? Jadi gini, jadi kan itu nanti endingnya ke sana juga.
Jadi slogan ini itu harus selalu kita internalisasikan. Benar. Mana ini? Ya, harus kita sosialisasikan, kita ketahui Jadi, ya, internalisasi internal masyarakat itu ditanamkan dalam hati. Oke. Tidak sekedar disosialisasikan. Oh, tapi anu ya, di jiwa apa masuk ngono ya, nongkrongnya dapat gitu. Ya, jadi kita sosialisasikan, juga kita internalisasikan. Ya. Jadi dilangitkan dan dibumikan itu. Wush. Iya. Ngomong aku baik. Iya. Iya, graf ini harus banget. Wis. Dan ini tidak gampang. Tidak gampang. Tidak gampang. Jual sepatu. Iya. Butuh proses ya Pak. Proses. Jadi untuk sosialisasi itu kita sudah mencoba membuat sebuah dokumen. Iya. Jadi bentuknya apa ya? Jagorago itu kita bikin sebuah dokumen perencanaan di kecamatan. Ya agak panjang itu, kalau ditulis ada sekitar 5 sampai 6 halaman portfolio itu dokumennya Jagorago itu. Ada banyak dan sudah kita upload di website Kecamatan Sedayu. Ya. Kemudian kita sosialisasikan itu, misalnya kita bikin lagu. Ya, ini lagu. Lagu tentang Jagorago. Iya, jadi kebetulan saya banyak temen yang mendukung ini. Kita bikin syair lagu Jagorago, kemudian kita kerjasama dengan teman kami yang dari Solo. Solo kan juga termasuk tetangga kita. Iya. Nah, itu kita ajak kerjasama untuk bikin lagu itu. Judul lagu ini adalah Jagorago. Jadi kurang lebih syairnya nih, Pak, biar kita tahu. Jadi seperti ini syairnya bentar. jajan nenggo tonggo lan lari singgo konco kanggo bareng nyukupi keluarga. Jajan neng tonggo lan lari si konco kanggo bareng nyukupi keluarga. Kurang lebih seperti itu saya. Luar biasa ini. Ini kalau semacam kayak gitu nanti internalisasinya semakin masuk lagi ya. Iya. Karena lagu itu Lebih kan familiar. lebih familiar, bisa menjiwai. Dan lagu ini kan juga saya pernah mengikuti senam itu juga sebagai lagu senam ya Pak ya. Iya. Jadi lagu ini sudah kita bikin video klipnya. Push. Kita tayangkan di media sosial, ada di Facebook, kemudian di YouTube juga. Itu sudah banyak yang suka. Bahkan karena di situ ada adegan lucu ketika kita bikin video klip itu, malah yang paling banyak sedutan anak kecil. Karena di situ ada adegan Pak Camat jatuh dan semampir di bed pelinju itu. Oh. Nah ini, itu berapa kali take itu Pak? Bantek ya? Bantek hanya Kalau nggak saya kan nyuruh nggak berani tuh. Nyuruh Pak Camat terus cemendeng. Oh. Ya, itu lewat lagu. Jadi itu untuk sosialisasi. Kemudian kita sosialisasi melalui media sosial. Kemudian untuk internalisasi ini kita juga perlu satu gerakan yang namanya contoh. Karena satu kali contoh itu jauh lebih bermanfaat daripada beribu-ribu kata. Iya. Jadi itu makanya ketika contoh ini kita lakukan, saya tuh ketika kan rumah saya tidak di Sedayu, saya di Siruan. Jadi ketika saya tuh sudah punya lalu misalnya jaket, klambi, atau beli sepatu atau apapun itu, kalau di Sedayu ada ya saya usahakan di Sedayu. Beli di situ dulu. Iya, termasuk potong rambut pun sekarang buat di Sedayu. Jadi meskipun jaraknya jauh gitu ya, tetap dibela-belain ya. Ya harus seperti itu, biar ada contoh. Oke. Kemudian juga termasuk ketika mencari snack atau apa, itu sudah tahu untuk catering Sedayu. Kalau yang pesan Pak Camat pasti pakai produk. Oke, ini menarik sekali nih. Bagaimana mencintai produk setempat dan mendukung produk setempat. Nanti kita lanjutkan lagi untuk ngobrol bersama Bapak Camat Sedayu. Tentunya setelah komersial break, masih di Duduk Manis. Sambil duduk kita ngobrol yang Manis. Pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, tentunya masih dalam acara yang sama, yaitu Duduk Manis. Sambil duduk ngobrol yang manis. pengajian bisa, acara nasional juga bisa. Dagel bisa. Gagal bisa ini. Bisa, jobnya yang tidak ada. Itu gimana? Semua bisa, tapi jawabnya yang belum ada. Bisa sekarang kalau cari presenter ya cuman tetangga aja. Ya, benar ini. Tahun sekali. Ya sama Asipur. Oh iya. Iya. Oke, produk-produk ini sebagai contoh produk-produk yang Ya. bisa lihat
apa namanya bantal, terus ini ada topi apa aja juga. Pak yang sudah Nah, coba. diaplikasikan gambar logo ini? Oh, Nah, jadi kalau ada mungkin simbolisnya artinya Makna gambar logo. jadi untuk kita lebih cinta produk Sedayu atau produk dalam negeri, kita harus bangga dulu menjadi warga Sedayu atau warga Indonesia. Iya, iya. Salah satu cara untuk kita itu bangga dengan diri kita, bangga dengan wilayah kita itu kita harus buat sebuah simbol. Nah, kita di Sedayu bikin simbol ini. Sebetulnya letter S ini, huruf S. Oh, huruf S ya. Begini. Sedayu ya apa Pak? Oh iya. Sedayu. Ya, Sedayu. Ya, mau dibilang Sungapan juga boleh. Oh iya iya. Setiawan juga bisa. Setiawan juga boleh. Suat juga boleh. Si Fauzan kan. Pak Camat ini ngawur. Kan konco cerdas. Jadi ini simbol Sedayu. Jadi alhamdulillah masyarakat Sedayu sekarang ada semacam kebanggaan dengan simbol ini. Benar itu, karena itu bagus logo. Nah ini logo ini bisa menjadi pamungket untuk terhadap produk-produk di Kecamatan Sedayu. Ini handmade Ya, ya. pada Sedayu. Siapa yang pertama? Ini ada lomba logonya atau pripun penentuan logo pertama nih? Kalau logo ini murni saya. Ini adalah luar biasa. Jadi memang ini murni di saya untuk branding Sedayu. Ya. Karena kalau untuk mengangkat produk ini tanpa branding tidak akan masuk. Iya, benar sekali. Sepakat. Jadi begitu dengan ada letter S ini, maka warga menjadi bangga dan memakai logo ini sebagai identitas produk. Ya. Nah, ini ada contoh saya. Banyak sebenarnya. Ini contoh produk. Ini apa nih? Ini brondong jadi. Oh, berondong kok salah ya? Brondong. Coba cilik-cilik. Ya. Ya kalau orang Popcorn sana kalau sana ya. popcorn. Ya. Brondong sebenarnya sebuah brondong. Heeh. Ini kemudian di setiap produk kita sarankan untuk di label ini. Oke. Letter S ini. Ya. Alhamdulillah hampir semua komunitas di Sedayu mengalami peningkatan omset. Iya, iya. Bahkan beberapa kali saya sempat didatangi warga, ada yang ngasih kaos, ada yang ngasih kue. Apa ini Mas Pak? Tidak mengasih Pak, ini untuk sekarang ini produk-produk kita ada peningkatan omset. Ya karena ada logo letter S ini. Ya, ya. Kemudian kebetulan kita juga punya fasilitas untuk sosialisasi ini melalui grup Facebook warga Sedayu Online. Oke. Atau kita singkat dengan WSO. Sehingga dengan WSO ini produk Sedayu bisa semakin meningkat. Kemudian ini banyak Ada apa aja selain brondong? Apa termasuk kacang jamu, juga, kacang jamu juga, terus ini ada muk juga. Wah, ini ya, keren banget ini. ini. Kemudian ada topi, ini juga topi Oke. ada logonya Sedayu. Oke. Kemudian juga ada kaos-kaos. Nah, sekarang tuh kaos itu sudah di mana-mana. Oke. Intinya beberapa produk sudah memakai ini, alhamdulillah bisa meningkat omsetnya. Jadi jargon Jagoriko itu tidak sekedar omdo, Iya. tapi kita berusaha untuk afta. Oh. Connect ke afta. Apa itu Pak? Tahu apa Pak? Action first, talk after. Oh, benar. Ini action dulu, baru ngomongnya setelah itu. Ya. Iya. Pak, ini Pak, saya yang menarik ini adalah ini loh Pak, belajar corongnya ngemas ini. Sehingga ini jadi berkelas ini gara-gara kemasannya. Iya. Ini pripun ini dengan kok bisa menemukan oh kemasannya kudu ini sehingga saya melihat jadi nggak kalah sama di market loh. Ya. Jadi kaitannya dengan peningkatan kualitas produk itu tidak lepas dari packaging. Nah, iya benar. Jadi semuanya kita dorong rasanya, produknya, kemudian packagingnya juga kita dorong untuk yang seperti ini. Dan di luar ini juga masih banyak packagingnya yang lebih bagus. Lebih bagus lagi ya? Dan ini sudah ada salah satu desa di Argomulyo itu yang sudah mempunyai rumah kemas. Ini rumah kemas khusus ini produk-produk. Iya, jadi di Argomulyo ada yang namanya rumah kemas. Dia menjual kemasannya apa menerima Atau meng-packing? mengepack semua dari Bisa terima packing, bisa menerima pesanan packaging. Termasuk bisa bikinkan labelnya seperti itu. Cuma memang ini baru rintisan, Ya, belum, tapi jadi biasa belum seperti sebuah perusahaan. Iya. Karena ini juga skala home industri. Iya, iya. Jadi belum begitu, tapi tetap kita dorong. Tapi ini kecamatan loh, Mas. Kecamatan sudah pola begini. Kalau setiap kecamatan kayak ini, wah Indonesia maju banget ya. insya Pasti Allah. nggak kalah dengan negara lain. Ya. Benar. Dan mungkin Apa? saya selaku warga beliau Push.
Ini kan tadi begini bos, ini kan saya pertamanya kagum, makanya ketika Pak Camat kerso tindak tersusun RT sekalipun itu rapat RT pun ketika beliau dikabari pasti hadir ketika dia tidak ada acara lain. Nah dengan seperti itu kan kita ada kebanggaan loh Mas. Pak Camat aja terdorong untuk selalu menyemangati masyarakat untuk bergerak. Kenapa kita tidak mengimbangi? Kan pedes. Bang pilih pedes loh. Oke, ini gini ya. Jadi kalau kayak gini pasaran-pasaran sampai berapa Pak? Untuk gambaran kasar-kasar aja lah. Antara berapa snack gitu. Kalau ini harganya 6.000 ini. Oh 6.000 ya, murah banget loh. 6.000 dengan kemasan seperti ini ya. 6.000. Ini minimarket pokoknya bisa ribuan, apalagi bioskop itu selawe buka atas sisanya. Oh iya 25 bioskop kayak gini. Ya, kayak ini cuma 6.000 loh, luar biasa ini. Makanya kalau ke bioskop itu saya nggak pernah beli popcorn. Tapi saya bawa gula Jawa. Oh, lu jago pun dulu kan. Gitu dong. Kemarin kadang kalau bioskop pakai nasi padang bareng dia. Mas Tonjo sekarang enak media. Nah, tapi sikilnya sangat bisa pakai gini. Penonton depannya langsung ngene pundak ya nasi sikilmu. Boleh. Ya. Mungkin sudah banyak Pak, kemarin kayaknya ada emping Garut. Ya banyak, jadi banyak produk. Kemudian produk-produk ini biasanya kan permasalahannya di marketing. Ya. Marketing. Nah, kita mencoba membuka wawasan. Warga untuk pemanfaat teknologi yang ada. Ya. Sedayu juga punya program namanya Sedayu Smart District. Ini luar biasa banget kan di camat yang sangat. Tenang ini smart banget ini. Jadi Smart District itu bagaimana Sedayu cerdas. Kalau di level kabupaten Smart City ya namanya itu kan lebih kecenderung kepada aplikasi. Aplikasi perencanaan, aplikasi keuangan, aplikasi elapor, pokoknya aplikasi KB. Tapi kalau di sini di Sedayu itu tidak hanya sekedar itu. Kita ingin masyarakat Sedayu melek internet. Di samping itu juga punya pola pikir yang cerdas. Cerdas itu ya disiplin, selalu up to date, tidak update. Pokoknya masyarakat zaman now lah. Milenial. Ini zaman nom ini. Zaman nom. Generasi 4.0. Hebat milenial. Jadi itu kemudian disiplin, optimis, tidak buang sampah sembarangan. Pokoknya ya sikap-sikap perilaku yang cerdas lah. Nah itu. Kemudian tidak memutus asa, mudah berjuang. Intinya kejuangannya bagus gitu loh. Itu semangat yang ada di Sedayu. Sehingga ini menumbuhkan mereka sekarang masyarakat mulai mengulik potensi apa yang ada di Sedayu yang punya nilai juga. Ini luar biasa. Nanti kita lanjut lagi nih, Pak Camat. Karena ini menurut saya ini sangat-sangat luar biasa. Masyarakat harus tahu sebuah kecamatan yang menurut saya sungguh-sungguh sangat smart ini. Bagaimana kalau sebuah kecamatan aja di Sedayu bisa seperti ini, kecamatan yang lain harus termotivasi ya. Jangan sampai istilahnya ketinggalan zaman. Tapi mungkin ada banyak yang harus kita pelajari. Kita harus break sejenak, tentunya masih di Duduk Manis. Sambil duduk kita ngobrol yang manis. Pemirsa dimanapun Anda berada, baik sebangsa ataupun tidak, tentunya masih dalam acara yang sama, yaitu Duduk Manis. Sambil duduk ngobrol yang manis. Saya dirijen. Saya menjiwai banget ini, luar biasa. Kleset, iya. Bahasanya apa gimana? Enggak, saya kan melihat ini yang luar biasa. Ini kita mau tanya banyak loh ini dengan Bapak Camat ini, karena di sela kesibukan beliau luar biasa meluangkan waktu untuk berbagi ilmu. Karena saya sendiri mungkin di Jogja aja ya, kayak melihat itu tidak banyak kecamatan yang bisa berpikiran maju seperti ini. Gitu loh. Kenapa kamu? Saya tadi harapannya dapat ini. Karena tulisannya camat. Tak kenceng iki kok kayak topine aku ngono camat kayak abot iki. Lah iya. Kok berontongnya bae. Abot diri bukan camat. Oh iya. Atasnya gitu atau asistennya camat atau teman camat gitu kan bisa nanti. Iya, ini lah. Kita tanya dulu sebelum nanti pemasaran dan sebagainya. Nah, suka-suka ini
kayak jenengan ini ya menciptakan sebuah terobosan di sebuah kecamatan ini suka dukanya pripun ini Pak Camat? Karena kan kadang ada masyarakat pertama kok itu kok yang ngelang kadang kan gitu ya. Tapi jenengan itu kan saya melihat itu apa ya? Cara edukasinya itu sukses. Karena jadi orang jadi bangga dengan itu. Iya. Produk-produk. Ini pripun ya? Tekniknya berapa lama istilahnya mulai mereka merasa hargai atau memiliki? Jadi alhamdulillah selama ini tidak begitu banyak hambatan yang berarti gitu. Cuman memang ini kan sebuah proses, sebuah proses itu butuh waktu, butuh waktu. Tapi secara prinsip seluruh masyarakat stakeholder dari warga, kemudian perangkat desa, kemudian kecamatan, semua teman-teman sektor itu semuanya mendukung karena memang ini ya ini yang kita butuhkan gitu. Menyadari betul bahwa memang slogan ini pemahaman ini memang harus segera ditanamkan dulu ke seluruh masyarakat Indonesia. Jadi target saya, makanya kan ini tidak menyebut sedayu. Jajan Donggo Laris Konco itu hanya konteks bahasa Jawa aja. Ini target saya itu menasional. Nasional ya. Iya bagus banget. Dan ini itu tidak hanya barang loh Mas. Apa jadi juga jasa. Oh, contoh misalnya. Jadi misalnya kita butuh pinjaman. Kalau kita punya koperasi sendiri, ya ngapain kita pinjam ke koperasi orang lain gitu? Iya, koperasi. Kalau misalnya wah ternyata koperasi yang saya ikuti kurang bisa mendukung banyak. Misalnya saya butuh uang yang ratusan juta misalnya. Kalau saya sebagai warga Bantul, di Bantul punya bank yang punya pemerintah daerah. Jogja juga punya bank yang punya pemerintah DKI. Indonesia juga punya bank BUMN dan seterusnya. Berarti itu yang harus kita bina. Jadi barang dan jasa. Jadi kita tidak hanya sekedar beli brondong, beli pen, tapi juga jasa. Ini loh, luar biasanya itu berarti ini saya melihat apa ya jangka panjang banget ya. Ini makanya di sini judulnya juga nggak sedayu tapi Jagoriko tadi ya. Jadi Jajan Tonggong Laris Konco itu kan berlaku dimanapun nantinya ya. Ini pemirsa harus istilahnya apa ya? Istilahnya tahu nih bagaimana beliau mempunyai satu ide yang luar biasa dan ini paling nggak setidaknya di media ini masyarakat jadi tahu kalau cikal bakal juga Jagoriko itu juga dari sedayu gitu. Oke, terus kayak marketing ini bagaimana selama ini? Marketing ini memang kebetulan kita memanfaatkan media sosial. Kebetulan saya ini termasuk aktivis jamaah Facebookia. Wah, ini. Jadi teman saya itu sekarang saya sudah tidak bisa lagi add friend. Wah, add friend. 5.000 lu, sudah tidak bisa. Cara menjual 5.000 berbayar. Kecuali berbayar. Oh yang berbayar bisa ya? Bisa. Oh saya tuh soalnya nganti 7 Facebook bisa serius gara-gara emang. Oh yang berbayar aja ya? Tapi berapa per bulan atau sekali bayar itu? Nanti saya tanyakan. Oh iya. Kalau ada Facebook Namanya kan ya? fanpage sebenarnya. Oh kalau fanpage sudah punya Ya, itu kan tidak terbatas. Fanpage juga sudah ada. Jadi kita manfaatkan media sosial itu semaksimal mungkin. Jadi kami di Sedayu itu bikin namanya WSO, Warga Sedayu Online. Jadi di situ warga bisa berinteraksi langsung dengan saya. Warga bisa menawarkan barangnya di situ. Jadi sekarang WSO itu sekarang menjadi semacam marketplace. Iya. Itu marketplace. Iya marketplace. Pokoknya market jualan. Ini flower market ngerti nih dia cuman. Ya sosial media. Ya marketplace rando. Jadi di situ pemasaran intern kita. Dan ternyata sangat ajaibnya itu ternyata WSO itu tidak hanya di ini membernya tidak hanya oleh warga Sedayu yang tinggal di Sedayu tapi juga orang Sedayu yang tinggal di luar negeri. Jadi gabung di situ. Ya, jadi sekarang itu ada diaspora Sedayu. Lagi diaspora. Apa itu diaspora itu apa? Apa nih? Jadi orang-orang diaspora itu jadi kelas luar negeri. Jadi diaspora itu orang-orang Indonesia yang di luar negeri. Jadi ternyata warga Sedayu itu banyak yang di luar negeri, ada yang di Hong Kong, Taiwan, kemudian Suriname, Amerika, kemudian Thailand, kemudian Arab Saudi, Brunei, pokoknya di luar negeri. Ternyata banyak yang gabung di situ. Mereka bisa tahu perkembangan Kecamatan Sedayu. Jadi di WSO itu tidak hanya bicara masalah Jagoriko, tapi juga permasalahan apa yang ada di Sedayu.
termasuk kemiskinan dan seterusnya. BSO-nya itu fanpage atau Facebook atau Facebook. grup ya? Grup Facebook. Adminnya saya sendiri langsung. Terbuka untuk umum atau? Terbuka. Tapi ketika ada yang mau add member, saya lihat dulu confirm atau tidak. Cantik tidak. Sedayu bukannya juga gitu, asal sedayu juga, asal dari kata sedayu atau misalnya Solo ataupun Ya sementara yang bisa kita add adalah warga-warga yang mungkin di sekitar Bantul atau di Iji lah. Nah, jadi itu. Kemudian kita coba kita train mereka untuk memanfaatkan teknologi informasi. Kita lakukan beberapa pelatihan, kemudian kita buka wawasan mereka. Yang terakhir ini kita coba dorong mereka bikin barcode. oh ini luar biasa. Barcode untuk produk, sehingga penampilannya lebih keren, lebih gampang dicari. Itu beberapa pemasaran yang sedang kita. Oke, sebagai penutup ini Pak Camat, karena kalau saya ngobrol dengan beliau, saya yakin materinya nggak akan habis karena banyak sekali potensi yang bisa digali dan ditampilkan di Sedayu ini. Nah, sebagai penutup ini apa saja yang ingin jenengan sampaikan untuk masyarakat yang menyaksikan acara ini? Sepenuhnya kami berikan ke jenengan, apapun ya, termasuk sosmednya atau apa aja yang kepengen disampaikan, monggo sepenuhnya kami persilahkan. Jadi kepada semuanya saja, warga Sedayu dan seluruh warga Indonesia yang menyaksikan tayangan ini, mari kita tingkatkan nasionalisme kita sebagai warga Indonesia, nasionalisme di bidang ekonomi dengan kita lebih mencintai produk-produk dalam negeri. Kemudian sebaliknya bagi penyedia jasa barang, produsen, mohon untuk barang-barang kita dijaga kualitasnya sehingga tidak mengecewakan konsumen. Jadi meningkatkan elektabilitas para konsumen untuk menikmati produk-produk panjenengan semua. Saya kira itu kalau ini kita paham sepakat secara nasional, insya Allah Indonesia akan maju dan maju selama. Oke, luar biasa. Matur nuwun sekali Pak Camat. Nanti masih ada satu sesi, nanti apa itu di sesi selanjutnya masih tetap di Duduk Manis. Sambil duduk kita ngobrol yang manis. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya masih dalam acara yang sama, yaitu acara Duduk Manis. Sambil duduk ngobrol yang manis. Lewasnya bisa kayak penyiar zaman kan harus dulu mempunyai banget. karakter mas. Yang setiap presenter itu punya Ya kan kayak penyiar jualan yang dulu banget kan, baca berita yang paling terakhir jam 1 tuh. Coba dilihat. Padahal biasanya pemirsa. Biasanya gitu loh dia. Oke, pemirsa, kali ini kita masuki Duduk Manis Challenge. Duduk Manis Challenge. Duduk Manis Challenge. Challenge itu tantangan. Jadi kita akan dengan bintang tamu berbaur. Kita ada game seperti biasa. Ini gamenya adalah merangkai kata, menjalin makna, ya toh. Jadi satu kata sebutin satu persatu, dirangkai, dilanjutkan, tapi satu kata loh masing-masing. Kita home pipa dulu yuk. Home pipa ini lumayan biasa. Home pipa lay home gambreng. Nah, nomor 1 gambreng. Nanti. Bang Bantul nanti. Kemarin pijatnya keliru terus. Oke, nomor 2 nih. Ini saya 3. 1, 2, 3. Monggo. Silakan saya kau. Kamu nomor kene toh? Nah, ini biar urut ini. Yo, A, B, C. Urut dulu ya. Monggo, dari satu kata dulu, pokoknya nanti lanjut terus. Satu kata, nggak boleh nambah. Mulai dari Semarang. Dari sekarang. Jajan. Monggo. Klarisi. Konco. Duwal. Apa? Mu. Kancamu. Karo kowe Neng. pasar. Ngasem. Tuku. Manuk. Cecak rawa. Dua kata. Oh. Cecak karo dua kata ya? Dua kata ini satu nama. Satu burung. Satu nama. Baleni neh, kata yang lain enggak apa-apa karo kanca. 1, 2, 3. Mulai kata yang lain. Monggo dari pertama. Burung. Hantu. Sangat. Spesial. Tutup. Kamu. Dimakan. Bersamamu. Pasti. Bisa. Untuk Bikin jamu. kuat. Badan. Saya. Karena Makanan. Enak. seperti
seperti itu adalah wah wes saya kowe wes wes saya loading. ya loading Boleh loading. nggak boleh nih kamu Maksudnya loading aja boleh ya, loading. ya kamu saya waktunya ya kamu Santiago mulai dari Semarang Itu adalah ajimat untuk sahabat saya karena aku adalah suamimu yang ganteng di antara sekian wanita Indonesia. merdeka jaya Selalu menurutku bagus tetapi nggak tahu waduh main mandek Ayo jadi baru Pak. Kenapa toh? tapi kelihatan tenang Ya. aku saya oke siap Siap. oke topi saya Dar. bukan topi lagu lagu Iya. Kalau ora topi itu. ini kalau bukan bunda oke Oh, ya. orang yang lain ya oke berondong Garut Untuk kamu sendiri bisa sama rasa jagung. juga itu ya Allah nah rapat sama rata juga itu Sebuah permainan yang asik seneng jos banget elok untuk sahabat karena makanan bergizi enak seneng banget enak. enak ngomong kok ini ngomong lah kok lah aku terus apa terus aku nih oh ngono harus Enak banget banget menurut saya dan teman saya kok menurut saya terus kok karena rasanya enak banget. menurut Ayo ngubang-ngubang. bubar ini luar biasa ini kita bisa menyenangkan bapak camat loh ya Lali utangi. ya toh lali utangi gara-gara permainan ini oke terima kasih sekali atas perhatiannya jangan lupa terus saksikan Duduk Manis saya Setia Wanti Datara Saya Jafwat. Pak Etole wah tadi Bapak Hujan sekarang Pak Etole kata aslinya jadi sekian segmen baru terbongkar ini terakhir Ya itu nama akun oh akunnya apa? Facebook ya, mari kita blok ya. Oke, pamitan dulu. Jangan lupa saksikan terus Duduk Manis. Sampai duduk kita ngobrol ya. Manis. Sampai jumpa.